Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish. Well done, Billie. Billie Eilish. When we fall asleep, where do we go? Billie Eilish. Selamat datang di channel Para Suara. Halo para suara, di episode ini kita akan membahas penyanyi wanita asal Los Angeles, Amerika Serikat, Billie Eilish. Penyanyi wanita termuda yang pernah memenangi 2 Oscar. Nah para suara, yuk kita simak perjalanan penyanyi Billie Eilish. So, jangan kemana-mana, ini dia Billie Eilish. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Billie Eilish Spirit Bart O'Connell lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 18 Desember 2001. Dia adalah putri dari seorang aktris dan guru yang bernama Maggie Bird dan juga aktor yang bernama Patrick O'Connell, yang mana keduanya juga adalah musisi dan mengerjakan tur Eilish. Eilish adalah keturunan Irlandia dan Skotlandia. Eilish dibesarkan di Highland Park, Los Angeles dari keluarga aktor dan musisi. Orang tuanya adalah Maggie Bird dan Patrick O'Connell. Ia memiliki keturunan Irlandia dan Skotlandia. Ia bersekolah di rumah dan bergabung dengan paduan suara anak-anak Los Angeles. Pada usia 11 tahun, Eilish mulai menulis dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri, mengikuti jejak kakaknya, Finneas O'Connell, yang sudah menulis dan memproduksi lagu-lagunya sendiri dengan bandnya. Eilish dan saudara laki-lakinya, Finneas, homeschooling oleh Bart, sebuah keputusan yang dibuat oleh kedua orang tua mereka untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka dan memberi mereka kebebasan untuk mengejar minat mereka. Bart mengajari Eilish dan Finneas dasar-dasar penulisan lagu. Eilish mengatakan bahwa kakak dan ibunya menginspirasinya untuk terjun ke dunia musik. Orang tua mereka mendorong saudara kandungnya untuk mengekspresikan diri dan menjelajahi apapun yang mereka inginkan, termasuk seni, menari, dan akting. And I hate to do this to you. Pada tahun 2015, Eilish yang pada saat itu berusia 13 tahun mulai mengerjakan lagu bersama dengan saudara laki-lakinya yaitu Finneas, yang telah menulis dan memproduksi selama beberapa tahun dan memiliki band sendiri. Lagu pertama yang mereka rekam bersama berjudul She's Broken dan Fingers Crossed. Kami merekamnya dan menaruhnya di SoundCloud hanya untuk bersenang-senang kenangnya. November 2015, Eilish merilis lagu Ocean Eyes. Lagu ini ditulis, dicampur, dan diproduksi oleh Finneas, yang pada awalnya menciptakannya untuk bandnya The Sly Lies, sebelum memutuskan bahwa lagu itu lebih cocok untuk vokal Eilish. Dia memberikannya kepada Eilish ketika guru tarinya di Revolution Dance Center meminta mereka untuk menulis lagu untuk koreografi. Kakak beradik itu mengunggah lagu tersebut di SoundCloud, di mana dia dapat mengakses dan mengunduhnya. Lagu tersebut didengarkan beberapa ratus ribu dalam 2 minggu, dan manajer Finneas, yaitu Danny Rukasin, menghubunginya untuk mendiskusikan potensi Eilish. Rukasin merasa bahwa dia bisa mencapai kesuksesan yang signifikan dengan bantuan dari Finneas. Januari 2016, Finneas dan manajernya membuat kesepakatan di mana Apple Music mengontrak Eilish ke perusahaan A&R Platten yang mengkhususkan diri dalam mengemas artis-artis baru sebelum mereka mendapatkan kontrak label besar. Pada tanggal 24 Maret 2016, video musik Ocean Eyes yang disutradari oleh Megan Thompson ditayangkan perdana di saluran YouTube resmi Eilish. Ocean Eyes dan Eilish kemudian menerima pujian dan promosi dari berbagai media dan pemasar. Juni 2016, Eilish dan Finneas merilis 6 Feet Under melalui SoundCloud sebagai single keduanya. Video musik buatan sendiri untuk lagu tersebut dirilis pada tanggal 30 Juni 2016. Justin Lubliner yang telah menyadari bakat Eilish pada tahun 2015 ketika dia pertama kali mendengarkan lagu yang berjudul Ocean Eyes, mengontraknya ke Darkroom dan Interscope Record. Dia mengembangkan popularitasnya sebagai seorang artis, mengambil inspirasi dari model artis hip-hop seperti Travis Scott dan Chance the Rapper, tidak mengandalkan satu single besar saja, dan fokus pada menciptakan pesona dan estetika yang berbeda. Eilish kemudian merilis single lain Copycat
yang dirilis pada tanggal 14 Juli 2017 dan mengumumkan perilisan EP debutnya Don't Smile at Me. Eilish kemudian merilis I Don't Wanna Be You Anymore dan My Boy. Agustus 2017, Eilish merilis Don't Smile at Me. EP ini menjadi hit, mencapai nomor 14 di Billboard 200 di Amerika Serikat. Eilish memulai tur Don't Smile at Me sepanjang bulan Oktober 2017 dan mendukung EP-nya. Eilish merilis Beats Broken Heart melalui SoundCloud pada November 2017. Tim Eilish bekerja dengan Spotify yang mempromosikannya di playlist terpopulernya, Today's Top Hit. The Buffler menggambarkan suara Eilish cocok dengan genre stream beat yang sebagian besar terdiri dari pop, melankolis bertempo menengah yang dipengaruhi oleh Lana Del Rey, yang gaya menyanyi, kesuraman, produksi yang dipengaruhi hip-hop, membentuk estetika. Kesuksesan komersial Eilish meluas dengan promosi Spotify-nya. Pada bulan September 2017, Apple Music menunjuk Eilish sebagai artis up next mereka, yang diikuti dengan film dokumenter pendek, EP, sesi live, dan wawancara dengan Zane Lowe di stasiun radio Apple Music Beat One. Pada Desember 2017, Eilish merilis kolaborasinya dengan seorang rapper asal Amerika Serikat yaitu Vince Staples bertajuk And Burn, yang merupakan remix dari single yang dirilis sebelumnya, Watch. Single itu kemudian dimasukkan dalam edisi Don't Smile at Me yang diperluas. Pada Februari 2018, Eilish memulai tur konser utama keduanya, Where's My Mind Tour, yang berakhir pada bulan April 2018. Beats Broken Heart dirilis ulang di seluruh dunia pada tanggal 30 Maret 2018. Untuk record start date 2018, Eilish merilis Party Favor dengan vinyl 7 inci merah muda bersama dengan sampul Hotline Bling ditulis oleh seorang rapper asal Kanada yaitu Drake sebagai CCB. Eilish berkolaborasi dengan seorang penyanyi asal Amerika Serikat yaitu Khalid untuk single Lovely yang dirilis pada April 2018 dan ditambahkan ke soundtrack untuk musim kedua dari 13 Reasons Why. Dia kemudian merilis You Should See Me in a Crown pada bulan Juli 2018. Pada hari perilisan singlenya When the Party Over, Eilish ditampilkan dalam serial video kuesioner cepat 73 Questions Vanity Fair oleh Joe Sabia yang meninjau kembali wawancara sebelumnya dari bulan Oktober 2017. Dia menandatangani kontrak bakat dengan Next Management untuk dukungan mode dan kecantikan pada bulan Oktober 2018. Dia ditempatkan pada daftar Forbes 30 Under 30 2018 pada bulan November tahun itu dan merilis single Come Out and Play pada bulan November 2018 yang ditulis untuk iklan Apple bertema liburan. Pada bulan itu, Eilish merilis A Bury a Friend sebagai single ketiga dari album debutnya When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Bersama dengan When I Was Older, pada bulan Februari, Eilish bermitra bersama dengan YouTube untuk sebuah serial mini dokumenter yang berjudul A Snippet Into Billy's Mind. Wish You Were Guy, single keempatnya dari album tersebut dirilis pada Maret 2019. Setelah album debut, Eilish memecahkan rekor untuk lagu-lagu Hot 100 yang paling banyak diurutkan secara bersamaan oleh artis wanita dengan 14 lagu. Setelah setiap lagu dari album kecuali Goodbye masuk ke Hot 100. Single kelima dari album yaitu Bad Guy dirilis bersamaan dengan album tersebut. Remix dari lagu yang menampilkan Justin Bieber dirilis pada Juli 2019. Pada September 2019, Eilish mengumumkan Where Do We Go? World Tour. Tur ini dimulai di Miami pada Maret 2020 dan berlangsung untuk 2 pertunjukan lagi, masing-masing pada Maret di Orlando dan Raleigh, sebelum Eilish mengakhiri turnya sebelum waktunya karena pandemi COVID-19. Tur ini dijadwalkan berakhir di Jakarta pada bulan September. Pada bulan November 2019, ia merilis single berikutnya, Everything I Want, pada tanggal 20 November 2019. Eilish dinominasikan untuk 6 Grammy Award termasuk Record of the Year dan Song of the Year untuk Bad Guy,
serta album terbaik tahun ini dan artis pendatang baru terbaik. Pada bulan yang sama, Eilish dinobatkan sebagai Billboard Woman of the Year 2019. Pada bulan Januari 2020, Eilish diumumkan sebagai penampil judul lagu untuk seri ke-25 dalam franchise film James Bond, No Time to Die. Ditulis dan diproduksi bersama dengan kakaknya. Dengan pengumuman itu, Eilish menjadi artis termuda yang menulis dan membawakan lagu tema James Bond. Tidak lama kemudian lagu tersebut menjadi lagu tema Bond kedua yang menduduki puncak tangga lagu resmi Inggris dan lagu tema Bond pertama yang dibawakan oleh artis wanita yang mencapainya. Lagu itu juga merupakan single nomor 1 pertama Eilish di Inggris. Di Grammy Award ke-62, ia menjadi orang termuda yang memenangkan 4 kategori utama Grammy, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year di tahun yang sama. Selama pandemi COVID-19, Eilish dan kakaknya tampil untuk Living Room Concert for America iHeartMedia dan serial konser Together at Home milik Global Citizen menyanyikan cover lagu Bobby Hip, Sunny. Untuk yang terakhir, kedua konser virtual tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan dana untuk memerangi penyakit ini. Pada bulan Juli 2020, Eilish merilis My Future, rilisan orisinal pertamanya sejak No Time to Die bersama dengan video animasi. Pada tahun 2020, ia menjadi orang termuda yang masuk ke dalam daftar Forbes Celebrity 100 dengan penghasilan sebesar $53 juta Amerika. Dalam wawancara dengan Vanity Fair, Eilish mengatakan dia sedang mengerjakan 16 lagu baru dan menyukai semuanya, mengungkapkan proyek musik yang akan datang. Eilish memenangkan 3 Billboard Music Award pada tanggal 24 Oktober, Billboard Music Award for Top Female Artist, Billboard Music Award for Top Billboard 200 Album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Dan Billboard Music Award for Top New Artist dari 12 nominasi yang ia terima di bulan yang sama. Ia juga mengumumkan single barunya yang berjudul Therefore I Am yang dirilis secara bersamaan dengan video musiknya pada bulan November 2020. Eilish membawakan Therefore I Am dan My Future di Jingle Ball pada bulan Desember 2020. Di 63rd Annual Grammy Award, Eilish membawakan pulang 2 penghargaan, Grammy Award for Best Song Written for Visual Media untuk tema Bond-nya dan Grammy Award for Record of the Year untuk singlenya dari tahun 2019, Everything I Wanted. Dalam pidato penerimaannya untuk Record of the Year, Eilish mengatakan bahwa Megan Thee Stallion pantas menang, namun dia tetap berterima kasih kepada penggemarnya dan saudara laki-lakinya yaitu Finneas atas penghargaannya. Pada bulan Desember 2021, Eilish mengumumkan versi vinil edisi terbatas ramah lingkungan dari Happier Than Ever yang terbuat dari potongan vinil daur ulang. Barang koleksi tersebut hanya tersedia di sejumlah toko Gucci di seluruh dunia dan termasuk stiker kuku bermerek Gucci yang dirancang oleh direktur kreatif merek tersebut, yaitu Alessandro Michele. Untuk lebih mempromosikan albumnya, Eilish bekerja dengan Disney Plus untuk film konser Happier Than Ever, Love Letter to Los Angeles, yang dirilis pada bulan September 2021. Dan memulai Happier Than Ever, The World Tour yang dimulai pada bulan Februari 2022 dan berakhir pada bulan April 2023. Last week I realized I crave pity. Pada tahun 2021, Eilish memenangkan Academy Award for Best Original Song untuk lagu No Time to Die dari film dengan nama yang sama, menjadi orang pertama yang lahir di abad 21 yang memenangkan Academy Award. Pada tahun yang sama, ia menjadi penampil termuda hingga saat ini untuk 2 festival, khususnya Glastonbury dan Coachella. Pada Maret 2024, Billie Eilish dan Finneas O'Connell meraih sukses besar di Academy Award ke-96 yang digelar di Dolby Theatre Los Angeles, Amerika Serikat. Lagu mereka berjudul What Was I Made For yang menjadi soundtrack film Barbie meraih piala Oscar untuk kategori lagu orisinal terbaik. Dengan kemenangan ini, Eilish yang masih berusia 22 tahun menjadi orang termuda yang memenangkan 2 piala Oscar dalam karirnya.
melampaui rekor Louis Rainer yang memenangkan Oscar kedua saat berusia 28 tahun pada 1938. Billie Eilish mengatakan selama hidupnya, dia menderita banyak depresi dan terkadang dialaminya hingga menjadi lebih buruk. Ketika sesuatu terjadi dalam jiwa saya atau apapun, hal yang selalu saya pegang adalah ya, itu akan berlalu. Ini akan datang dalam gelombang dan akan menjadi lebih buruk dan akan menjadi lebih baik. Dan hal itu selalu membuat saya nyaman. Dan kali ini saya benar-benar berkata, saya tidak peduli. Saya bahkan tidak ingin keadaan menjadi lebih baik, tuturnya. And you should be able to ask anyone for help. And everyone. Menurut Eilish, foto-fotonya yang diambil oleh paparazzi sangat berpengaruh pada pandangan dan perasaannya terhadap tubuhnya. Begitu pula bagaimana komentator di media sosial bereaksi terhadap foto-fotonya. Eilish mengungkapkan hal itu dilakukannya karena ia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan tubuhnya sendiri, membuatnya harus melepaskan pikiran di atas panggung. Peraih Grammy ini juga nampak tidak pernah bosan membicarakan isu terkait citra tubuh, apalagi jika itu terkait dengan wanita muda. Eilish menekankan bahwa hal yang sama juga terjadi pada isu tentang rambut. Billie Eilish mengalami depresi karena disebabkan oleh cedera pinggul yang menyebabkan ia tak bisa menari. Billie mengungkapkan saat-saat itu merupakan fase yang merugikan dirinya sendiri. Sometimes you don't even have to say anything to someone. Eilish mengatakan bahwa dirinya merasa tertekan karena popularitasnya yang ia miliki. Selain itu, ia merasa kesepian dan terisolasi karena kelompok teman dekatnya yang semakin berkurang. Menurut Eilish, depresi itu telah merenggut kesenangannya, bahkan menghalanginya bergaul. Sang ibu Mackie Bart menambahkan bahwa cinta Eilish terhadap musik dan dedikasi pada karir turut membantu pemulihan mental putrinya. Depresi itu adalah bagian paling berat dari semua ini. Kami harus memeriksa dia setiap waktu dan bertanya, apakah kau masih ingin melakukan bernyanyi? Dia suka manggung, itulah yang membuatnya bertahan, kata Bart. My mom. Your mom. Selain ini, Billie Eilish diketahui kerap menggunakan musik untuk bercerita tentang kesehatan mental dan sindrom Tourette yang ia idap. Saat awal memasuki masa remaja, ia sempat menyakiti diri sendiri akibat depresi. I don't know what feels true. Kabar perilisan album baru Billie Eilish datang setelah dia memasukkan 113 juta followers Instagram ke dalam fitur teman dekat atau close friend. Ternyata itu adalah upaya Billie Eilish memperkenalkan album barunya. Para penggemar membagikan kebahagiaannya bisa masuk ke dalam close friend Billie Eilish. Kabar gembira ini dia sampaikan secara tidak langsung melalui akun Instagram pribadinya @BillieEilish. Ia juga membagi-bagikan gambar sampul terbaru yang memperlihatkan dirinya sedang tenggelam di bawah air. Dengan penuh semangat, ia menulis bahwa album ketiganya akan hadir 17 Mei 2024. Album barunya yang diberi judul Hit Me Hard and Soft merupakan album ketiganya. Ia ingin mendedikasikan kepada para penggemarnya di seluruh dunia, di mana ia dan Finneas benar-benar sangat bangga dengan album ini, dan mereka berdua benar-benar tidak sabar untuk menunggu para penggemar untuk mendengarkannya. Mereka mencintai para fans dan para pendengar koleksi lagu-lagu mereka yang selalu hits digandrungi oleh kaula muda. Album ini juga ditulis sepenuh hati oleh Billie Eilish dan Finneas, sang kakak dan kolaboratornya selama ini. Dia bakal kasih kejutan yang banyak di album ini. Sang kakak Finneas O'Connell adalah yang memproduseri album baru ini. Album ini dikabarkan tidak akan ada single, tetapi justru ingin memberikan semuanya kepada penggemarnya sekaligus. Dia baru-baru ini mendatangani surat terbuka yang disampaikan oleh Artists' Rights Alliance menyerukan perlindungan terhadap hak-hak seniman dari dampak negatif teknologi kecerdasan buatan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Eilish tidak hanya seorang musisi, tetapi juga seorang yang peduli terhadap masa depan industri musik. Dengan pengumuman album baru Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu bintang paling bersinar di dunia musik. Eilish akan merilis album barunya ini secara digital dan dalam format fisik yang akan diedarkan secara terbatas. Dalam upaya berkelanjutan untuk meminimalkan limbah dan memerangi perubahan iklim, semua format fisik akan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang sehingga aman bagi lingkungan.
Hit Me Hard and Soft mengikuti album Billie Eilish yang dirilis tahun 2021, Happier Than Ever, dan lagu hit Barbie, What Was I Made For, yang dirilis tahun 2023. Nah itu dia tadi pembahasan kita tentang Billie Eilish, seru ya? Kita tunggu album baru berikutnya dari Billie Eilish. Next, artis siapa lagi yang mau kita ulas? Komen di bawah ya. Bye-bye.